Oke, sudah record. Baiklah, saya share screen. Insya Allah hari ini kita ini ya ada istima ya, istima. Di sini kita pakai kitab Arabiah Baina Yadaik. Kita mulai beberapa ini. Kemarin kita sampai di halaman, ada yang ingat? 17 ya. Baiklah. An-najmu ba'idun. Ada yang ingin mengartikan? An-najmu ba'idun? Bintang jauh. Ya. Bintang itu jauh. Terus as-sukaru ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri. Ya, betul. Kemudian as-sukaru hulwun. Gula itu manis. Betul sekali ya. At-talibu maridun. Murid itu sakit. Kemudian ad-diku jamilun. Ayam itu cantik. Iya ya. Ad-diku tuh ayam jantan atau ayam betina? Ayam betina. Ayam jantan atau ayam betina? Ayam jantan. Ayam jantan. Ayam betinanya apa? Dajajun. Ya, ad-dajajatun. Dajajatun atau ad-dajajatun. Kemudian ad-daftaru jadidun. Apa? Buku tulis baru. Ya, at-tajiru ghaniyun. Pedagang kaya. Kayak ad-dukkanu maftuhun. Apel itu lezat. Ad-dukkan, bukan atufahu. Oh, adukan. Toko itu terbuka. Kemudian al-waladu faqirun. Laki-laki itu miskin. Anak laki-laki itu miskin. Kemudian at-tufahu ladidun. Apel itu lezat. At-tabibu tawilun. Murid itu tinggi. Iya. Nah, di sini bukan wal marid. Ya. Dokter Tabib itu apa? Dokter ya. Dokter. Terus di sini wal marid. Di sini bukan wal marid ya, tapi kalau wal mardo ya, wal mardo qasirun. Jadi dan orang sakit itu orang sakit ya. Jadi orang sakit itu al mardo ya, bukan marid. Marid kan ini sakit ya, yang sakit. Tapi kalau misalnya orang sakit pasien itu namanya al mardo ya. Al mardo kayak gini tulisannya. Al mardo. Al mardo. Nah, seperti ini ya. Sini fathah. Al-mar sini ini ya, tanwin. Al-mardo seperti ini ya. Paham? Kemudian ikra waktub ma'adopti awal khidal kalimat. Nah, di sini ada kalimat dopti. Apa artinya? harokat. Ya, memberikan harokat ya di akhir-akhir kalimat. Nah, sini pertama apa ini? Albabu. Al-babu. Terus at-tajiru, an-najmu. Nah, ini nanti sampai akhir bisa dilatihan sendiri ya. Terus imla'il faroq fi mayali biwat'i kalimah munasabah ya. Titik gonion. Kira-kira apa? Yang pas? At-tajiru. Nah, gonion. Sini saya ingin ini ya menanyakan satu persatu. Pertama, Apriani. Ustaz Apriani. Ya, Ustaz. Ya, silakan dijawab nomor 2. As-sukaru hulwun. Baiklah. As-sukaru hulwun.
Kemudian Ukhti Iin. Silakan dijawab nomor 3. Nomor 3 ada Ukhti Iin. Baiklah, Ukhti Khairunisa Amalia. Nomor 3 dijawab. Al-mardu maridun. Ya, al-mardo atau at-talibu maridun, ya seperti itu ya. Kemudian nomor 4, silakan Ukhti Khairunisa. Khairunisa Nisa. Ada Ukhti Khairunisa Nisa? Baiklah. Next, Ukhti Nabila. Nabila Bila. At-tabibu tawilun. Ya, betul sekali. Tahir nomor 6, Nabila Zahra. Al-mardu qasirun. Ya, al-mardu qasirun atau at-talibu qasirun, boleh ya, setelah kalian. Nah, di sini ikhtaril kalimat minal qaimah ba tunasib kalimah alati fil qaimah. Nah, ikhtar, apa arti kata ikhtar? Pilihlah. Pilihlah ya. Kalimah minal qaimah. Al-qaimah ini ya. Maksudnya qaimah itu di table sini ya. Terus ba. Nah, ini di kelompok ba ya. Table kelompok ba. Tunasib. Tunasib itu artinya ada yang tahu apa? Benar. Yang cocok ya, Sesuai. yang cocok. Yang cocok. Tunasibul kalimah yang cocok kalimat alati fil qaimah alif ya. Dengan jadi dengan kalimat yang cocok di dalam kolom A. Misalnya at-talibu, kira-kira yang cocok apa? Di sini at-talibu, apakah benar? At-talibu harun. Maridun. Ya, at-talibu maridun. Kemudian saya ingin tanya satu persatu lagi ya. Tadi tanya Ukhti Nabila, Ukhti Nadiroh. Silakan nomor 2 ad-dukanu. Ukhti Nadiroh, ad-dukanu. Ukhti Nadiroh. Oke, baiklah. Belum ada respon ya. Ukhti Naisa, nomor 2. Ad-dukanu maftuhun. Iya, betul sekali ya. Terus nomor 3, Ukhti Nurmala, at-tufahu. Yang mana? Nomor 3, at-tufahu. Ini. At-tufahu. Ladzizun ya. Apel itu enak ya. Terus kemudian Ukhti Salma. Selanjutnya nomor 4, Al-ma'u harun. al-ma'u Harun. harun. Ya, betul sekali. Selanjutnya al-hajaru Ukhti Sela ya. Al-hajaru Al-hajaru sakilun. taqilun ya, waktu itu keras ya. Arti itu berat ya. Al-qalamu Ukhti Suka. Ini Ukhti ada nih yang apa namanya di ininya Suka. Menuliskan nama Suka. Baiklah, tidak berespon ya. Ukhti Syahirah. Ukhti Syahirah. Al-qalamu. Ya, belum ada suaranya. Al-qalamu. Belum ada suaranya ya. Ukhti Uni. Silakan jawab. Al-qalamu.
Ukti Uni? Bersama kita Ukti Uni? Ya, masih ini juga ya. Apa mungkin internet. Balik lagi ke Ukti Apriyani. Al-qalamu Al-qalamu maksurun. maksurun, betul sekali. Kemudian nani al-kalimat al-jadidah. Nah, ini kita sudah ambil semua ya di sini. Sudah kita bahas di atas. Nah, kemudian insya Allah kita sampai sini kita baca satu persatu dan artinya di situ kita pindah ke istima ya, listening. Nah, sini al-hurufu al-qamariyatu wal hurufu asy-syamsiyah. Nah, al-hurufu al-qamariyah, maksud al-hurufu al-qamariyah, ada yang tahu apa huruf qamariyah dan huruf syamsiyah? Ada yang tahu perbedaan alif lam qamariyah atau al-qamariyah dan asy-syamsiyah? Yang bisa jawab? Kalau asyamsiyah ada kayak masuk gitu, kayak ada tasydidnya. Kalau al-qamariyah tidak. Ya, berarti kalau al-qamariyah itu alif lamnya dibaca ya al. Tapi misalnya asy-syamsiyah itu tidak kebaca jadi atta, jadi masuk ke tasdid ya. Kemudian nomor 1 nih al-qamariyah, al-abu ya, at-tajiru. Ya, al-abu sudah tahu semua ya. At-tajiru juga sudah kita bahas ya. Kemudian al-babu. Kemudian sinnya ats-tsaubu. Nah, sudah tahu ats-tsaub apa artinya? Baju. Ya, pakaian ya. Terus al-jannatu, ad-diku, al-jannah atau artinya? Surga. Taman atau surga? Ya, surga atau taman ya bisa. Kemudian ad-diku, ya sudah tahu ya. Ayam Al- benteng. Ya, al-himaru, apa al-himaru? Keledai. Kedai, ya. Az-zahabu. Nah, ini kalimat Emas. baru nih. Emas ya. Az-zahabu itu emas ya. Kalau perak apa? Al-fiddah. Al-fiddah. Ya, ini perak ya. Al-fiddah. Al-fiddatu. Sini aja yang ada ini ya. Al-fiddah. Ini do. Terus ininya tamar buto ya. Al-fiddah. Ini do. Terus ini tamar buto. Al-fiddatu. Kemudian al-khubzu. Apa artinya al-khubzu? Al-khubzu. Roti. Nah, roti. Kemudian ar-rajulu. Ya, udah tahu ya. Laki-laki. Al-ainu. Nah, ini al-ainu apa artinya? Mata. Mata. Az-zahratu. Nah, Bunga. az-zahratu. Bunga mawar. Ya, bunga ya. Bukan bunga mawar, tapi bunga ya lebih umum. Bunga Kalau doang. bunga mawar apa bahasa Arabnya bunga mawar? Al-wardatu. Iya, betul sekali. Wardah ya. Wardah. Ro, da, tamar buto ya, seperti itu ya. Al-wardah atau wardatun. Terus al-goda. Nah, ini al-goda apa artinya? Bukan malam. Malam. Salah. Kalau makan malam al-asya ya. Al-goda itu lunch atau makan siang ya. Al-asya baru makan malam. Al-asya, nah, ini shin ya. Al-asya'u. Al-asya makan malam. Ya. Al-goda makan siang ya. Al-asya dinner, terus al-goda lunch. Terus as-samaku. Nah, ini as-samaku apa? Ikan. Ikan. Al-famu. Al-famu apa? Mulut. Mulut. Kalau lidah? Lisan. Iya. Al-lisanu. Terus asyamsu. Al-lisanu. Matahari. Matahari. Kemudian al-qamaru. Bulan. Kemudian Bulan. as-sadru. Dada. Dada ya. Kemudian al-kalbu. Anjing. Ya. Ad-dhaifu. Gelap. Sempit. Ad-dhaifu bukan ad-dhaiqu. Tamu. Tamu ya, tamu. Kemudian al-ma'u sudah tahu ya. At-thalibu sudah tahu. Al-waladu sudah. Az-zuhru. Az-zuhru apa? Punggung. Punggung ya. Bukan zuhur ya. Punggung.
Punggung. Terus kalau zuhur, zuhrun ya. Az-zuhur. Tapi karena harokatnya fathah jadi az-zuhru jadi punggung. Al-hawa'u, Udara. Udara. ya udara ya. Al-lahmu, Daging. al-yadu, Tangan. Tangan. an-najmu. Bintang. Oke, Bintang. baiklah teman-teman. Sampai sini ada pertanyaan sebelum kita ke istima ya. Mendengar, listening. Ada pertanyaan? Silakan ada pertanyaan dijawab. Ditanya. Tidak ada? Baiklah, kita mulai ya. Ini apanya? Terus ini kitab Bainaya Daiknya ya. Nanti saya kirim kitabnya. Kita dengar percakapan ini. Kalian dengar dulu ya, jangan ngelihat ininya dulu. Karena begitulah. Jadi entah itu bahasa Arab atau bahasa Inggris, biasa orang-orang tuh untuk mendengarnya susah gitu ya. Bahkan saya juga sempat ya maksudnya semua pasti dari kita nggak kebiasa dengar ada kadang-kadang syekhnya ngomong cepet, syekhnya ngomong seperti ini, ya seperti itu. Jadi kita harus pembiasaan ya. Nah, kita mulai Bismillah. Nah, silakan diperhatikan dia ngomong apa aja, nanti saya tanya ya di dalamnya. Misalnya kalimat ini ada kalimat apa aja seperti itu ya. Nah, di sini itu judulnya ya. Nah, ini surahnya jelas ya, maaf. Suaranya jelas? Jelas Ustaz. Jelas ya. Baik. Gimana Ustaz? Saya nggak dengar Tidak, Ustaz. Ustaz. Afwan. Enggak, sekarang saya mute. Nah, baru saya ini. Maksudnya saya pause. Nah, baru sekarang. Dengar? Nggak ada Ustaz. Saya nggak bisa Nggak, dengar Ustaz. Ustaz. Coba-coba nih. Dengar? Sekarang dengar? Tidak Dengar Ustaz. atau tidak? Hah? Enggak dengar Ustaz. Enggak dengar ya? Masya Allah. Yang kalau misalnya YouTube, coba ya. Dengar. Yang bilang dengar siapa? Yang tadi kedengaran ya? Coba ini kayak putar. Coba yang ada kedengaran gitu. Ada yang kedengaran? Saya Enggak ada Ustaz. Enggak tadi dengar. nggak dengar. Enggak ada. Nggak Apa dengar ya? harus pakai headset nggak Ustaz? Kurang tahu. Teman-teman yang lain gimana? Yang pakai handset dengar Karena nggak? pakai Tetap nggak dengar, Ustaz. Nggak dengar ya? Ya udah, kita coba YouTube ya. Oh, ini dulu. Apa? Saya share. Sekarang kedengeran? Tidak ada ya? Nggak ada Ustaz. Halo? Nggak ada. Berarti saya ini dulu. Stop saya. Saya share ini. Sekarang kedengeran?
Kedengaran. Kedengeran? Enggak, Ustadz. Tidak, Ustaz. Tidak dengar apa? Kedengeran? Kedengeran? Enggak, Ustadz. Belum. Ustaz. Oh, ini saya buka YouTube kan, kelihatan ya? Ngeliat nggak kayak buka YouTube? Ya, kelihatan, Ustadz. Kelihatan, Ustaz. Iya, kelihatan. Ya udah, karena saya nggak tahu ya apa masalahnya, mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita pecahin masalahnya ya. Jadi qadarullah malam ini kita nggak jadi listening ya. Ya udah, tidak masalah ya. Karena listening itu juga penting banget ya. Ada yang tahu gimana caranya? Mungkin laptopnya di... Ya apa? Mungkin laptopnya mode. Mode apa? Kurang jelas waktu Nadiro. Oh, ini ya, coba nih. Coba tadi volumenya kecil lah, coba sekarang. Saya share screen dulu ya. Kedengeran? Tidak ada dengar Ustaz. Ya udah. Afwan Ustaz, tapi di layar saya ini apa namanya? Presentasinya di mute. Gimana presentasinya di stop present Layar pres- oh, di ini ya. Ya, di layar. Seperti ini. Berarti habis itu kita ini coba kedengeran? Kedengeran? Enggak, Ustadz. Enggak kedengeran. Ya nggak kedengeran juga ya. Mungkin di sini kali ya, di option. Ada yang tahu nih saya apa ya, share ini ya, share screen biar kasih tahu misalnya di option apa yang saya harus aktifkan ya. Eh, speaker apa di sini? Headphones, speaker 2, coba ya, speaker 2 audio device. Kedengeran? Kedengeran? Enggak juga, Ustadz. Oh, halo, maaf, halo teman-teman, kedengeran? Kedengeran ini?
Tadi samar-samar Ustaz. terdengar. Sedikit. Nah, Sudah dengar Iya, Ustaz? Ustaz, kedengaran sedikit. tapi masih suaranya belum terlalu jelas. Kedengaran tapi belum terlalu jelas ya. Iya, tadi kedengeran sedikit. Ya udah berarti next time aja ya. Tidak masalah berarti nanti next time kita ini aja baru. Ya berarti kita lanjut ke apa? Ke Durusul Lugha lagi ya. Sudah ya Durusul Lugha? Sudah? Sudah ke-share ya? Belum, Ustaz? Belum? Belum Ustaz. Oh, iya, afwan. Ayo, sudah ya. Baiklah, kita lanjut ya. Kemudian halaman 20 sekarang. Tadi halaman 19. Sekarang halaman 20. Tamrin. Iqra'il kalimat al-atiyah. Waktubaha. Mura'iyan qaida nutkin ya. Al-huruf al-qamariyah wasyamsiyah. Iqra'il kalimat. Apa iqra'? Bacalah kalimat-kalimat. Ya, kalimat-kalimat al-atiyah ya, yang bawah ini. Waktubaha dan Dan tulislah tulislah mura'iyan. Mura'iyan apa di sini? Mengikuti. Memperhatikan ya. Memperhatikan qawaida nutqin. Qawaid itu kaidah-kaidah. Nutkin yaitu cara mengucapkan. Nutkin itu mengucapkan ya. Atau koyan tiqu. Nutkun. Ya, nutkin mengucapkan al-huruf al-qamariyah wasyamsiyah. Nah, di sini ada al-baitu, ad-diku, al-mudarrisu. Jadi kalian di sini perintahnya suruh baca dan tulislah. Jadi nanti kasih harokat dan baca. Nanti kalian bisa latihan sendiri ya. Misalnya kalau misalnya alif lam syamsiyah itu apakah alif lamnya terbaca? Jawabannya iya atau tidak? tidak. Tidak. Kalau alif lam qamariyah terbaca atau tidak? Terbaca. Terbaca. Nah, terbaca ya. Baiklah, ini sudah kita bahas ya yang mufradat baru. As-sukkaru sudah ya, ad-daftaru sudah, al-akhu sudah, ar-rasulu ya sudah tahu semua, al-wajhu, as-sadiq. Ini as-sadiq, apa as-sadiq? Teman. Jujur. Apa? Jujur bukan? Apa teman? Bukan. Teman. Teman. Kalau jujur siddiq ya, Abu Bakar as-Siddiq. Nah, seperti itu ya. Makanya Masya Allah bahasa Arab beda satu harokat ya. As-Sodiq, As-Siddiq udah beda makna ya, seperti itu ya. Kemudian Al-Ka'bah ya sudah tahu. Al-Isba', apa Al-Isba'? Al-Isba'. Al-Isba', ada yang tahu? Kenyang. Jari ya. Al-Isba' itu jari. Ya, jamaknya al-asabi'. Asobi. Al-asabi'. Liyadani yumna wa yusra. Likulli yadin khamsu asabi'a. Nah, seperti itu. Asabi'. Al-asabi'u. Ya, seperti itu ya. Kemudian asobun. Nah, asobun apa? Sabun. Sabun. Az-zufru apa? Kuku. Kuku ya. Al-fajru apa? Fajar. Fajar ya. Nah, az-zuhru. Nah, ini zuhur ya baru bukan az-zuhru bukannya zuhur ya, tapi punggung. Kalau az-zuhru baru zuhur. Al-asru, al-maghribu, al-isya'u. Nah, seperti itu. Al-isya'u ya. Terus kalau al-asya'u apa tadi artinya? Makan malam. Ya, makan malam ya, seperti itu. Kemudian ad-darsu ar-rabi', ya, pelajaran keempat. Al-baitu, nah fil baiti. Kemudian al-masjidu
fil masjidi. Al-maktabu 'alal maktabi. As-sariru 'alas sarir. Nah, di sini kita bertemu dengan huruf ya. Huruf di sini bukannya huruf alif, huruf ba, ta, bukan ya. Tapi huruf di sini adalah huruf jar ya. Di sini huruf jar. Jadi huruf itu ada huruf jar, ada huruf nasbin, ada huruf jazmin, seperti itu ya. Di sini namanya huruf ya, seperti itu. Namanya istilah-istilah di bahasa Arabnya. Nah, sini fil baiti. Ada yang tahu jadi artinya apa di sini? Fil Di baiti. dalam rumah. Di dalam Ya, rumah. di dalam rumah, seperti itu ya. Nah, ini al bait. Nah, sini ada fil baiti. Jika ada alif lamnya itu nakiro atau ma'rifah. Ma'rifat. Ma'rifah. Misalnya ada pertanyaan, Aina Muhammadun? Muhammadun fil baiti. Nah, kita sudah tahu belum Muhammad berada di dalam rumah, masalah rumah fulan. Jika kalimatnya Aina Muhammadun? Muhammadun fil baiti. Sudah tahu atau belum? Sudah. Tahu, Ya, sudah karena tahu. ma'rifah, seperti itu ya. Nah, jadi tambahan lagi, jadi huruf itu tidak mempunyai makna. Maksud tidak mempunyai makna, kita tidak bisa mengartikan dalam umum ya. Bahwasannya misalnya ada fi itu artinya di atau di dalam, bukan ya. Bisa juga beda makna ya. Jadi kaidah itu maksudnya istilahnya huruf jar ini atau huruf lainnya itu enggak ada makna kecuali dia bertemu dengan ism ya, dengan kalimat setelahnya, seperti itu. Bisa dipahami sampai sini? Jadi secara mutlak atau secara umum kita tidak boleh memaknain huruf fi itu di dalam ya. Jika dia misalnya sendiri ya, belum bertemu kalimat, misalnya ada kalimat fi di sini. Nah, ini sendiri belum ada kalimat sebelumnya, setelahnya. Nah, kita nggak boleh harokatin di sini di dalam ya, seperti itu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Ustadz. Afwan Ya, Ustadz. ya silakan. Afwan Ustadz. Berarti kalau misalnya di setelahnya itu ada isim, kita bisa baru bisa artikan itu fil baiti, di dalam rumah gitu Iya, bisa. di dalam rumah. Memang seperti itu. Iya, betul seperti itu. Nah, karena ada fi itu eh, yang datang setelahnya bukan ism atau bukan apa, dan itu artinya bukan di dalam, seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Ada pertanyaan? Ya, oke, lanjut ya. Berarti bisa dipahami ya. Begitu juga dengan ala ya. Kalau ala itu misalnya bertemu dengan kalimat seperti ini, alal maktab. Nah, berarti di atas meja ya. Terus ala sarir, di atas ranjang. Nah, kalau dia sendiri doang, ala, terus tidak ada kalimat setelahnya, berarti tidak boleh dimaknain di atas. Dulu ya. Harus bertemu kalimat setelahnya. Kemudian, aina. Aina Muhammadun. Nah, aina apa artinya? Di mana? Ya. Aina Muhammadun. Nah, aina ini bukan huruf ya. Aina itu ismun ya, ismun. Jadi dia masuk ke ismun, ya bukan huruf. Terus Muhammadun. Huwa fil ghurfati. Apa arti kata ghurfah? Ruangan. Kamar. Ruangan. Nah, di sini ada huwa. Ruangan ya. Ada domir ya, di sini domir. Huwa itu kira-kira untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Mudzakkar ya, untuk laki-laki. Terus aina Yasir? Huwa fil hammam. Apa arti kata hammam? Kamar mandi. Kamar mandi. Nah, untuk kamar mandi ya. Wa aina Aminah? Iya fil matbakh. Nah, apa arti kata matbakh? Dapur. Dapur ya. Ainal kitabu? Huwa alal maktabi.
Huwa 'alal maktabi. Apa arti kata maktab ya? Apa arti kata maktab? Buku. Meja. Meja ya. Wa aina sa'atu hiya 'ala Dan sariri. dia di atas tempat tidur. Apa arti kata sa'ah? Jam. Jam. Jam ya. Baiklah, berarti sudah paham ya. Nah, terus ada ini lagi, ada satu apa yang kalian harus perhatikan. Jadi domir di sini bukan hanya untuk orang aja ya. Kan ini orang ya, Muhammadun, Yasir, Aminah. Dari sini Alkitab. Alkitab apakah dia orang? Apakah dia bernyawa atau dia berakal? Tidak ya. Alkitab itu benda mati ya, Jamid. Nah, begitu juga dengan sa'ah. Nah, jadi untuk domir ini disesuaikan untuk mudzakkar atau muannasnya tanpa membedakan dia itu apa? Manusia, hewan atau binatang atau benda mati ya. Beda kalau man, ma itu kita harus bedakan. Tapi kalau untuk domir itu tidak ya. Bisa dipahami sampai sini? Nah, Ustaz. Ya, tadi kan kalau misalnya pertemuan pekan lalu ada man, terus ma, ya. Ini kalian harus bedakan antara mana benda mati dan mana binatang dan mana manusia yang berakal. Tapi kalau ini domir ya huwa terus hiya ya. Nah, di sini kalian eh, tidak membedakan ya antara ini hiya ya, ada apa titiknya dua. Tanpa membedakan yang mana benda mati, yang mana berakal, makhluk hidup ya berakal, ya seperti itu. Jadi dia hanya ngelihat bentuk apa domirnya itu ngulang ke bentuk ininya ya. Jadi dia apakah mudzakkar atau muannas ya, kalimat sebelumnya ya. Bisa dipahami? Ada pertanyaan di sini? Baiklah, saya tanya ya. Coba tolong dijelaskan perbedaan man, ma, huwa, dan hiya. Di sini sebelum saya tunjuk ada yang ingin jelaskan man, ma, huwa, dan hiya. Baiklah, ukhti siapa sini? Tadi ukhti Apriani udah ya. Ukhtiin, ukhti Khairunisa. Khairunisa Amalia. Nah, Ustaz. Ya, silakan dijelaskan perbedaan man, ma, huwa, dan hiya. Gimana, Ustaz? Perbedaan man, ma, huwa, dan hiya. Eh, kalau man itu untuk orang, Ya, manusia ya. Kemudian, manusia. Kalau ma itu untuk yang tidak berakal. ya, atau benda mati. Kemudian Ya, huwa, kalau huwa itu domir yang menunjukkan arti muzakkar atau laki-laki. ya, kalau hiya, Dia itu domir yang menunjukkan untuk dia perempuan, ya, tapi goib. atau muannas ya, seperti itu. Baiklah, berarti saya rasa sudah ya. Kemudian sini ada tamrin. Ajib anil as'ilah al-atiyah. Ainal kitabu. Nah, di sini pakai domir ya. Coba silakan dijawab. Saya ingin di sini jawabannya pakai domir. Setelah Khairunisa, Nabilah Zahra. Ainal kitabu. Kira-kira huwa atau hiya di sini. Silakan dijawab Nabila. Huwa. Huwa. Lanjutkan. Di mana Huwa buku? maktabi. Huwa di apa? Kurang jelas suaranya. Huwa maktabi. Huwa alal maktabi ya. Iya, Ini ya diperhatikan yang kayak seperti ini ya. Huwa fil ghurfati, huwa alal maktabi. Sampai sini ada yang belum paham?
Silakan open voice ya atau partisipasinya. Silakan ditanya jika belum paham. Terus nomor 2, Aina Muhammadun. Silakan dijawab Ukhti Nadiroh. Aina Muhammadun. Huwa fil ghurfah. Iya, huwa fil ghurfati. Betul sekali ya, dia di dalam kamar ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, saya kira sampai sini. Nanti pertemuan besok halaman 22 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Ustaz. Apa? Yang Maaf, tadi kurang itu, jelas suaranya ya. ya saya izin bertanya, kenapa harus pakai fil, Ustaz? Huwa fil. Kenapa harus ada pakai fil? Maksudnya seperti itu? Iya, Ustaz. Semenjaknya fil itu hanya pilihan ya. Jadi kalau misalnya ukhti inginnya mudzakkar, berarti maksudnya inginnya apa ma'rifah berarti harus pakai fil. Nah, kalau fil itu berarti ada alif lamnya ya. Tapi kalau misalnya ukhti inginnya nakiroh tidak pakai fil tapi cukup misalnya huwa fi baitin ya, seperti ini fi baitin. Ya, fi baitin. Ini seperti ini ya. Baitin. Ya, baitin ya. Ini ada apa? Kasrotain ya. Ya, susah juga ya. Seperti itu. Bisa dipahami sini? Bisa, Ustaz. Ya, jadi itu pilihan masing-masing ya. Kalau misal jawab huwa fil baiti benar. Huwa fi baitin benar seperti itu. Ada yang ingin tanyakan lagi? Maaf Ya, Ustadz, coba diulang lagi. Saya ulang lagi ya. Ini saya open ini. Nah, misalnya ya, ini saya tulis ya. Misalnya tadi pertanyaannya Ukhti Nadiroh, kenapa harus pakai ini apa fil? Nah, jadi fil itu hanya pilihan. Fil itu tergantung misalnya si penjawab mau jawab nakiroh atau ma'rifah. Misalnya ingin jawab ma'rifah kayak gini, huwa fil baiti. Jadi ada alif lamnya. Tapi misalnya ingin ini kasroh ya. Misalnya ingin jawab ma'rifah nakiroh tidak perlu alif lam. Jadi pakai kasrotain ya. Fi baitin. Jadi saya besarkan. Nah nih, tulisannya saya besarkan. Nah, seperti ini ya. Jelas ini? Oh, tidak ini ya, tidak kelihatan ya karena beda screen ya. Nih, seperti ini ya. Jelas? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Tadi kan bedanya ini ya apa? Huwa fil baiti. Misalnya kenapa harus ada alif lam? Karena si penjawab ingin menjawab bahwasannya dia udah tahu apa ingin menjawab ma'rifah ya. Dia udah tahu di rumah ini milik fulan atau bentuknya seperti apa. Misalnya si penjawab ingin jawab nakiroh huwa fi baitin. Nah, dia belum tahu nih rumahnya seperti apa, punya siapa, seperti itu ya. Bisa dipahami? Afwan Ustadz, Bisa Ya. Ustadz. mau tanya. Iya, silakan. Itu berarti kalau ma'rifah dan nakiro itu dari sudut pandang yang bicara gitu ya, bukan yang diajak bicara. Jadi maksudnya ini kan kayak gini, huwa fil baiti atau huwa fi baiti kan tergantung yang jawab gitu. Kalau dia tahu Iya. berarti pakainya fil baiti. Itu berarti dari sudut pandang orang yang misalnya saya ngomong berarti saya gitu, yang saya yang tahu atau nggak tahu Iya, gitu apa betul. gimana? Sudut pandang keduanya, penanya dan penjawab. Karena tidak mungkin jikalau penjawab nanya huwa fil baiti,
tapi si penanya ini tidak tahu rumah mana, punya siapa, seperti itu. Dan juga misalnya, jadi harus keduanya ya, seperti itu. Sudut pandang keduanya, penanya dan penjawab. Bisa dipahami, Ukti? Iya, apaan tuh? Karena maksudnya belum pati dari dulu tuh masih bingung antara ma'rifah dan nakiro dalam apa ya. Jadi kapan pas nakiro, kapan pas Jadi pertama ya, bedanya nakiro ma'rifah itu nanti ada banyak contoh-contoh sifat-sifat nakiro ma'rifah. Tapi yang kita sudah pelajarkan apa kemarin, nakiro itu yang tidak ada alif lamnya. Kemudian ma'rifah itu yang tidak ada ma'rifah itu yang ada alif lamnya. Kemudian nakiro itu yang tidak ada alif lamnya. Kemudian untuk menjawab, kan misalnya ada penanya, misal Fulan ini udah temenan sama si Fulan lagi ya. Nah, mereka ini udah temenan, berarti udah saling kenal dong. Udah tahu misalnya Fulan ini main di mana, rumah ini rumah siapa, seperti itu. Jadi misalnya kita ingin menjawab pertanyaan dari dia dan sudah sama-sama tahu, kita sudah main bareng, berarti kita pakai ma'rifah di sini. Nah, jikalau kita ada orang asing yang nanya sama kita, terus kita jawab pakai nakiroh ya. Karena nakiroh itu sesuatu yang belum diketahui. Seperti itu. Jadi dalam segi sudut pandang keduanya, penanya dan penjawab. Seperti itu. Paham sampai sini? ya, insya Allah Ustaz. Jazakallah khair. Wah iya, ya seperti itu ya. Ini Afan, Umi Haidar ya nih ya? Tadi yang menanya Ukhtiar Apriani, ini Umi Haidar? Apriani Ustaz. Saya. Oh bukan ya. Di sini ada yang punya kunyah Umu di sini? Karena saya juga menghormati ya, istilahnya menghormati kunyah. Jadi orang Arab itu jika ingin menghormati orang itu dipanggil kunyah ya. Kunyah itu kalau untuk perempuan Ummu ya. Nah, seperti Aisyah, Ummu Abdillah. Terus kalau laki-laki Nabi SAW ya, Abul Qasim, seperti itu ya. Jadi untuk menghormati yang lebih tua atau ini Ummu. Jadi sini yang ada yang ingin dipanggil Ummu di sini? Ana Mungkin yang udah biasanya punya. tulisnya Ummu Ashraf. Ya Umi Ashraf, Ummu Ashraf ya, nanti saya panggil Ukhti Apriani Ummu Ashraf, seperti itu. Ada lagi di sini? Karena bangga ya kita punya buah hati, atau yang ingin doa yang punya kunyah Ummu yang sekarang belum nikah, boleh seperti itu ya. Ada yang pengen request? Nah, ya udah baiklah. Oke, nyampe sini saya stop presentasinya. Baiklah, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih teman-teman. Jazakunnallahu khairan. Ya, wa barakallahu fikunna. Ya, baik kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Amin amin wa iyyakum.